Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangunan di Banda Aceh. Dan Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sempat mendapat protes warga Aceh usai menyebut listrik di Aceh telah menyala hingga 97% beberapa waktu lalu. Pasalnya, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten kota masih padam. Usai pernyataannya kerap diprotes dan menjadi bahan bulian di internet, kini Bahlil langsung klarifikasi ke Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025, sore. Dalam laporannya, Bahlil menyebut pasokan listrik untuk Banda Aceh telah mencapai rata-rata 60 megawatt dari total kebutuhan sekitar 110 MW. Artinya, Banda Aceh saat ini masih kekurangan 50 MW. Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangunan di Banda Aceh. Dan Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sebagian kita pakai genset.
Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari Arun, Birem, itu baru bisa masuk secara normal, dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Terakhir saya laporkan kepada Presiden terkait dengan mobilisasi BBM dan LPG di daerah Sumatera, khususnya Sumut sama Aceh. Kalau Sumbar relatif insya Allah jauh lebih baik. Kalau di Sumut itu persoalannya sekarang tinggal LPG. LPG yang masih butuh atensi besar karena sebagian jalan belum, maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut. Kemudian kalau Aceh, Bapak Presiden, jujur saya katakan di 3 kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensi yang ada. Demikian laporan Bapak Presiden dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Sosial terkait bantuan sosial, BLT reguler dan tambahan 3 bulan, sekolah rakyat, serta penyaluran logistik di daerah bencana. Untuk selanjutnya nanti Menteri Kehutanan untuk persiapan. Bapak Menteri Sosial dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap, Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Izin melaporkan beberapa hal. Yang pertama tentang sekolah rakyat. Alhamdulillah 166 sekolah rakyat semuanya telah mulai beroperasi. 67 di bulan Juli, Agustus ada 37, dan pada bulan September 66. Semuanya telah dilengkapi dengan laptop siswa, laptop guru, smartboard, dan juga seragam sekolah. Ada 15.945 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan. Kaitannya dengan bencana, ada 9 sekolah rakyat yang terdampak, aktivitas belajar mengajar berhenti sementara, sebagian siswa dipulangkan sementara, kondisi sekolah sekarang dalam tahap pembersihan. Alhamdulillah tidak ada korban. Kemudian kami lanjutkan, Bapak Presiden, jika nanti sudah ada waktu yang luang, izin untuk bisa meluncurkan secara resmi penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan tahun 2025-2026. Berikutnya kami laporkan tentang Bansos. Sebelum kami melaporkan realisasi, Pagu Bansos Sosial tahun 2025, sebagaimana di dalam layar, itu ada nilainya semuanya, pagu anggarannya adalah sekitar 75 triliun. Ada 2 yang ini nanti kami usulkan untuk mendapatkan makan bergizi gratis untuk lansia terlantar usia di atas 75 tahun dan juga untuk nanti para penyandang disabilitas. Selama ini kami menyalurkan kepada 100.000 lebih lansia terlantar dan 36.000 kepada penyandang disabilitas. Sehari dapat makan bergizi gratis 2 kali, pagi dan siang, yang sementara ini dilayani oleh kelompok masyarakat dan diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat. Kemudian di tahun 2025 realisasinya sebagai berikut, Pak Presiden. Untuk bansos reguler, alhamdulillah semuanya sudah di atas 90%, kecuali sembako atau bansos sembako
di triwulan 4 yang baru mencapai 40% karena anggarannya masih dalam proses pengajuan anggaran tambahan. Sementara kebijakan Bapak Presiden yang memberikan bantuan langsung tunai sementara di 3 bulan terakhir di tahun 2025, sekarang sudah mencapai penyalurannya kepada 29 juta lebih keluarga penerima manfaat. Nilainya sudah 27 triliun lebih. Perlu kami tambahkan, selama ini bansos reguler, baik itu PKH dan sembako, diterima oleh kurang lebih 18 juta KPM. Dengan ada tambahan BLTS ini, sekarang penerima bansos sebanyak 35 juta KPM lebih di desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam rangka penyaluran BLTS ini, kami bekerjasama dengan BPS dan juga dengan daerah untuk terus melakukan pemutakhiran data. Mudah-mudahan pada akhir minggu depan kita sudah bisa mencapai lebih dari 31 juta KPM penerima manfaat. Kami juga akan mengusulkan adanya bansos adaptif dalam rangka pemulihan ekonomi korban bencana alam dalam bentuk BLTS kebencanaan. Ini adalah usulan kami, Pak Presiden. Kemudian yang terakhir adalah dukungan Kementerian Sosial dalam menangani banjir longsor di Aceh dan Sumatera atau di Sumatera. Pertama, tentu kami memiliki buffer stok logistik di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan beberapa titik di daerah rawan bencana di tingkat kecamatan dan kabupaten dan desa. Itulah yang kami dorong. Dan yang kedua, kami juga membuka dapur umum. Ada 39 dapur umum yang memproduksi 400.000 lebih porsi setiap harinya. Tentu ini jumlahnya dinamis, makin hari makin berkurang. Dan di lapangan kami bekerja sama dengan BNPB, dengan TNI, dan Polri dalam rangka melayani para pengungsi secara bersama-sama. Kami juga mengirimkan beras reguler seperti ke Aceh, juga ke Sumatera sebanyak 100 ton lebih. Total bantuan Kementerian Sosial per 11 kemarin itu kita sudah mencapai 89 miliar lebih. Demikian laporan kami, Pak Presiden. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Menteri Kehutanan, untuk nanti berikutnya Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Menteri Kehutanan dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan, pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemetaan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH, akan berproses
sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses, baik melalui kepolisian, melalui tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin, Pak Presiden. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk nanti berikutnya Pak Mendikdasmen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Seskap. Yang terhormat Pak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian Kabinet Merah Putih, izin saya menyampaikan sampai hari ini sudah ada 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan. Dengan sebaran SPPG terbanyak ada di Jawa Barat, itu mencapai 3.996, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi kalau lihat persentase dari kuota SPPG, DI Yogyakarta ini sudah mencapai 87%, diikuti dengan Jawa Tengah 83% dan Lampung 81%. Jawa Barat sendiri meskipun tertinggi baru mencapai 80%, secara nasional SPPG yang sudah terbentuk 59%. Dan kemudian jumlah tenaga kerja yang sudah terlibat langsung di halaman 2, di SPPG ada 741.985 dengan total supplier mencapai 41.389, terdiri dari koperasi ada 5.000 koperasi, BUMDes 629, kemudian Bundesma 69, UMKM ini terbanyak ada sekitar 19.246, supplier lain ini perorangan itu 16.351, Koperasi Desa Merah Putih sudah ada 22 Pak yang ikut terlibat menjadi supplier di program makan bergizi gratis. Kemudian selain kita membangun SPPG di daerah aglomerasi, kita juga membangun SPPG di daerah terpencil di halaman 4. Itu kami sudah identifikasi ada 36 provinsi yang membutuhkan SPPG terpencil dengan total nanti akan didirikan 8.297
untuk melayani penduduk di daerah terpencil kurang lebih 2,4 juta. Dan kemudian kalau kita lihat halaman 5, bangunan yang menjadi SPG itu dari mana saja, ternyata setelah kita lihat 4.175 adalah bangunan baru, 3.970 mengkonversi rumah tinggal menjadi SPG, kemudian 2.985 berasal dari rumah toko, kemudian 320 dari rumah kantor, kemudian ada juga gudang 1.419, rumah makan ini mencapai 1.084, hotel, ada hotel juga yang berubah menjadi SPG ada 113, kemudian ada kantor yang berubah 277, sarana olahraga ini rata-rata futsal 388, showroom baik motor maupun mobil ini ada 77, lainnya masih 1.600 kita masih data. Dan terkait dengan serapan anggaran sampai siang ini kita sudah menyerap 58 triliun atau mencapai 81%. Dan alhamdulillah surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar untuk optimalisasi karena ada pagu anggaran yang harus kita alihkan terkait dengan tidak mungkin terserap kalau kita tidak alihkan. Terima kasih untuk Menteri Keuangan. Dan selanjutnya terkait dengan kejadian Pak Presiden di halaman 8, di grafik yang atas yang warna merah itu adalah total kejadian per bulan yang terjadi pada program makan bergizi gratis, di mana mulai September meningkat 67 kejadian, kemudian Oktober puncaknya 85, dan kemudian menurun drastis di November ke 40, dan sampai hari ini 15 hari di bulan Desember itu hanya terjadi 4 kejadian, alhamdulillah sudah jauh menurun. Dan kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerjasama dengan ID Survey, dan nanti hasilnya kita akan menghasilkan SPPG yang unggul, sangat baik dan baik. Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program makan bergizi tahun 2026. Dan kemudian terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323, dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian. Di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat, dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Hari ini tersisa 4 yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan 1 yang dirawat di Cilincing dalam keadaan baik. 1 masih di PCU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam 2 hari yang lalu. Sekarang dalam proses pemulihan dan ditangani oleh 3 orang dokter spesialis dari dokter spesialis anak, bedah saraf, dan termasuk juga bedah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Koja dan Cilincing, kemudian juga Pemda, Dinas Sosial, dan juga Camat, serta tentu saja dari kepolisian Pak yang membantu
trauma healing untuk anak-anak sampai sekarang masih dipandu. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa program makan bergizi diperkirakan di akhir Desember ini akan membentuk 19.000 SPPG, dan itu menyangkut 70% penerima manfaat, dan insya Allah akan menggunakan seluruh anggaran yang ada yang sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional. Ada hal yang baik menurut saya terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya di Lumajang, Pak. Jadi ketika SPPG harus berdiri dan tidak bisa didirikan karena ada kandang kambing, akhirnya masyarakat bermusyawarah, ada kandang kambing, Pak. Kandang kambing, karena SPPG tidak boleh didirikan di dekat kandang kambing, kandang hewan, dan juga tempat sampah. Masyarakat kemudian berembuk di daerah sekitar itu dan kemudian bersedia mengeluarkan biaya untuk memindahkan kandang kambing, Pak. Bukan menolak ke SPPG, karena mereka sudah tahu setiap kali SPPG berdiri maka 50 orang akan bekerja di SPPG, kemudian ada 15 supply